إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan yang dengannya menggerakkan hati kita untuk selalu berusaha mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah senantiasa berusaha mempelajari kewajiban-kewajiban kita yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus li'ila'i kalimat tauhid, untuk meninggikan la ilaha illallah, untuk mendakwahkan kepada manusia agar mereka senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan siapa yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam faqad naja, maka dialah yang akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberhasilan baik di dunia begitupun di akhirat kelak. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sebelumnya kita telah sama-sama sedikit membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang menunjukkan kepada kita semua di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan tentang tauhid, yang menafsirkan la ilaha illallah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ila akhiril ayah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada di antara manusia yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana orang-orang yang beriman sangat besar, sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, setengah dari pembahasan dari ayat yang mulia ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin telah kita sama-sama baca, telah kita sama-sama pelajari. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya terhenti kepada kalimat beliau tabi'atan li mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam in ahabballah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala Sari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Allahumma amin. فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة. الفقرة التي قبلها فهذه الآية فيها محنة عظيمة. طيب.
فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة وفيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره لا على وجه العبادة الشرعية لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث وهي محبة الدرهم ودينار والخميصة والخميلة يوجد أناس لو فتشت عن قلوبهم لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا. Naam. Syekh melanjutkan penjelasannya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil ayah, ayat yang mulia ini, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah mihnatun 'azimatun likathirin min qulubil muslimin al-yawm. Adalah ujian yang besar bagi kebanyakan hati-hati kaum muslimin hari ini. Khususnya alladzina yaj'aluna ghairallahi mithlallahi fil mahabbah. Khususnya mereka yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beriman kepada Allah, namun mereka mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi unasun aidan. Kemudian Asy-Syaikh membawakan pembahasan tambahan dari ayat tersebut bahwa ada juga manusia asyraku billahi fi mahabbati ghairih. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La 'ala al-wajhi al-ibadati asy-syar'iyyah. Tidak dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepadanya. Jadi mereka melakukan kesyirikan kepada Allah bukan pada perkara ibadah yang diperintahkan kepada kita. Bukan dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun lakin ala wajhil ibadatil madhkurati fil hadis. Namun dengan cara ibadah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qatifah, in u'tiya rida atau in u'tiya rada wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu Al-Bukhari. Celakalah para penyembah dinar atau budak dinar. Celakalah para penyembah dirham. Celakalah para penyembah kain katifah. Kain katifah. Di antara jenis kain yang terbuat dari jenis kain yang diharamkan di dalam Islam yang digunakan untuk laki-laki, kain sutra. Di antara jenis kain yang terbuat dari sutra. Kalau diberikan dunia tersebut kepadanya, apakah itu dinar, dirham, atau perkara-perkara dunia yang lainnya, dia senang, radiyah. Wa illam yu'ta, namun ketika dia tidak mendapatkan dunia tersebut, mereka sakhit, mereka tidak ridha. Tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang seperti ini. Hatinya dipenuhi dengan perkara dunia. Maka
Asy-Syaikh menjelaskan di sini ditemukan manusia-manusia yang jika kita periksa hati-hati mereka, niscaya kita akan mendapati mereka dipenuhi dengan rasa cinta terhadap perhiasan dunia. Mereka cinta terhadap perhiasan dunia. Bahkan karena perkara dunianya, dia lalai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hatta hadzal ladzi jaa yusalli huwa fil masjid. Bahkan ada orang yang datang melaksanakan ibadah salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, lakin qalbuhu mashghulun bima yuhibbuhu min umurid dunya. Akan tetapi hatinya disibukkan pada perkara-perkara yang mereka cintai dari dunia ini. Bahkan ketika mereka pun menampakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada dunia lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق لعلم أنه خلق لعبادة الله وأيضا خلق لدار أخرى ليست هذه الدار فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى الدار التي خلق لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لها يا ليت شعري متى يوما من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت وكم بقي لي في هذه الدنيا وماذا كسبت الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية فما هي غايته نعم فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة. Asy-Syaikh menjelaskan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada dunia atau cinta yang berlebihan terhadap dunia pada hakikatnya di antara jenis ibadah yang dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengajak kita di sini untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi, memeriksa diri kita masing-masing. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Kita semua mengetahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan Allah menciptakan kita. Bukan untuk bersenang-senang dengan perhiasan dunia. Apalagi menjadikan perkara tersebut sebagai perkara yang utama. Tujuan kita ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah negeri akhirat. Adalah negeri akhirat. Dunia hanyalah jembatan. Hanyalah jembatan bagi kita untuk menanam. Kemudian hasilnya nanti kita akan dapatkan di akhirat kelak. Maka Asy-Syaikh mengajarkan kepada kita, kapankah manusia itu bisa berpikir, apalagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini sampai saat ini apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku lakukan? Berapa sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita di dunia yang fana ini? Sampai hari ini, sampai detik ini, apa yang sudah aku hasilkan? Asy-Syaikh ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
mengajak kita semua untuk introspeksi diri. Untuk mengingat kembali nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, yaitu waktu, kesempatan. Ini nikmat yang sangat besar. Disampaikan oleh banyak ulama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya Syekh Dr. Mutlaq Al-Jasir hafizahullah taala di dalam manzumahnya Durratu Talibil Ilmi, mutiara-mutiara para penuntut ilmu. Ketika beliau memberikan nasihat melalui bait-bait syairnya, ya taliban lil ilmi yarju naf'ahu, wahai para penuntut ilmu yang mengharapkan manfaat dari ilmu tersebut, isma' nasihata nasihim mi'wani, dengarkanlah nasihat dari orang yang tulus yang memberikan nasihat kepadamu, mengajakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menjelaskan betapa pentingnya seorang penuntut ilmu untuk mendengarkan nasihat, maka nasihat yang paling pertama yang beliau sampaikan adalah tentang keikhlasan. Pentingnya keikhlasan bagi kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Bersabar di atas jalan tersebut. Nasihat yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nasihat berkenaan dengan pentingnya keikhlasan adalah wahfaz zamanaka ra'sa malika innahu hibatul azimil wahidil mannani. Jagalah waktu-waktu yang merupakan pemberian yang sangat besar, yang merupakan modal utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, yang Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemurah karuniakan kepada kita. Nikmat waktu tersebut ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita rasakan bersama. Maka beliau menasihatkan kembali, sa'atu yaumika minhatun dhahabiyyatun wan nasu bainar ribhi wal khusrani. Waktu-waktu, jam-jam yang kita lalui di setiap harinya itu adalah pemberian emas yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia dalam kenyataannya hanya dua kondisinya. Apakah dia termasuk orang yang beruntung dengan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ataukah dia termasuk orang yang sengsara dengan modal waktu tersebut yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ketika menjelaskan bait ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh memberikan permisalan bahwa setiap manusia ketika dia bangun di pagi harinya atau di subuh harinya, itu seakan-akan datang orang yang memberikan 24 batang emas kepadanya. 24 batang emas kepadanya, 24 jam. Sementara itu modal yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun ada di antara manusia yang menyia-nyiakan modal tersebut. Yang menyia-nyiakan modal tersebut. Dia tidak gunakan, dia buang, dia bakar. Dan sebagainya. Dan ada di antara manusia juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan taufik kepadanya memanfaatkan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Keuntungan yang berlipat ganda. Cuma dua itu modelnya manusia. Apakah dia beruntung dengan karunia waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Wal iyadu billah, ada juga di antara manusia yang sengsara dengan karunia waktu yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepadanya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya menjaga waktu. Karena pentingnya menjaga waktu. Salah satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an terkait penyesalan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka berkenaan dengan waktu yang mereka sia-siakan, yang mereka tidak gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir,
Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Para penghuni neraka berteriak-teriak di dalam neraka, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, pasti kami akan melakukan amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak sebagaimana amalan-amalan kami yang sebelumnya, yang dengan amalan tersebut menyebabkan kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Mereka minta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka meronta-ronta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah ingatkan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami sudah memberikan kesempatan kepada kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, sehingga orang yang memiliki akal itu berpikir dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Nikmat ikhwan dirahmati oleh Allah, nikmat kesempatan Allah ingatkan kepada para penghuni neraka yang meronta-ronta minta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah ingatkan kepadanya, nikmat akal. Allah telah mengaruniakan akal kepadanya untuk berpikir bagaimana cara memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar dia menjadi manusia-manusia yang beruntung. Kemudian Allah ingatkan lagi kepadanya, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepadamu an-nadhir, telah datang kepadamu pemberi peringatan, telah datang kepadamu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadamu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kondisi kita saat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak berada di tengah-tengah kita, namun Nabi sendiri yang mempersaksikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan dua perkara, dua pusaka untuk kalian. Kalau kalian berpegang teguh terhadap dua pusaka tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Artinya kalian akan selamat. Apa dua pusaka tersebut? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara yang Allah ingatkan kepada mereka. Saat ini kita menikmati semua nikmat-nikmat tersebut. Umur saat ini, ketika kita masih ada di dunia, artinya kita masih menikmati umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akal yang sehat, kita menikmatinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nadhir, peringatan. Al-Quran, As-Sunnah, sangat mudah untuk kita mengaksesnya di zaman kita saat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis ilmu mudah untuk kita hadiri. Satu lagi nikmat yang tersurat yang Allah Subhanahu wa taala secara tersurat sebutkan di dalam ayat tersebut. Apa nikmat yang disebutkan di situ secara tersurat, tidak tertulis, ikhwan dirahmati, tersirat, tidak tertulis, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ini kepada kita yang masih memiliki kesempatan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal sebagaimana orang-orang para penghuni neraka menyesal minta dikembalikan ke dunia. Allah ceritakan kepada kita bahwa ada di antara penghuni neraka yang minta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Mereka ingin beramal saleh. Mereka menyesal dengan amalan-amalan yang selama ini
yang selama ini mereka kerjakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir." Rasakanlah siksa kami di neraka. Rasakanlah siksaku di neraka. Karena sekali-kali bagi orang yang berbuat zalim tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita, kita berusaha untuk mengisinya pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkaranya yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh di paragraf berikutnya. Tafadhal. Nahnu al-ana natlubul ilma litaqarrubi ila Allah bi talabihi wa ilami anfusina wa ilami ghairina fal nahnu kullama alimna kullama fahal nahnu kullama alimna mas'alatan minal masaili tabbaqnaha nahnu ala kulli halin najidu fi anfusina usuran katsiran wa taqsiran wa hal nahnu id alimna mas'alatan nad'u bi ibadallahi ilaiha hadha amrun yahtaju ila muhasabatin walidzalika fa inna ala talibil ilmi mas'uliyatan laysat hayyinatan alaihi aktsaru min zakatil mali fayajibu an ya'mala wa yataharraka wa yabutha al-ilma wal wa'ya fi ummatil islamiyyati wa illa inharafat an syar'illahi. Naam. Kata Asy-Syaikh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu al-an natlubul ilma littaqarrubi ila Allah bi talabih. Kita sekarang ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajari diri kita, berusaha untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita. Begitupun kita berusaha untuk mengajari orang lain. Kita berusaha mengangkat kejahilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu merupakan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, muhasabah berikutnya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita setiap mengetahui satu masalah dari permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di dalam agama, apakah kemudian kita langsung mengaplikasikannya, langsung merealisasikannya, langsung mengamalkannya? Pertanyaan ini kembali kepada kita masing-masing ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita jujur menjawab pertanyaan tersebut ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh sendiri menjelaskan kita bagaimanapun akan mendapati diri kita masing-masing masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian. Bahkan terhadap perkara-perkara yang ilmunya sudah kita pelajari. Masih jarang kita dapatkan diri kita, amalan kita seimbang dari ilmu yang sudah kita pelajari. Betapa banyak perkara yang sudah kita pelajari. Dan pertanyaan berikutnya, sudah berapa banyak yang kita amalkan dari ilmu tersebut? Maka Asy-Syaikh di sini mengajak kita untuk introspeksi diri. Dari introspeksi diri inilah, dari bermuhasabah inilah, kemudian kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita menatap masa depan lebih optimis, lebih serius, untuk memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan hanya sekedar memperbanyak ilmu yang kita pelajari, tetapi upayakan dengan mengimbanginya dengan amalan. Kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Bagaimana hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hakikat la ilaha illallah?
kita sudah mengetahui tentang rukunnya, tentang syarat-syaratnya, maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan ketika di dalam Dirasat Al-Baqiyatus Salihat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau sudah menjelaskan tentang syurut la ilaha illallah, beliau menjelaskan walaisal muradu al-hifdz, yang dimaksudkan bukanlah yang dimaksudkan menghafalkan syarat-syarat tersebut. Meskipun menghafalkannya penting untuk mengukur diri kita, mengawasi diri kita, sehingga kita merealisasikan syarat-syarat tersebut. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Betapa banyak orang awam, kata beliau hafizahullah ta'ala, tidak menghafalkan 7 syaratnya atau 8 syaratnya, tetapi tercermin di dalam kehidupannya, dia mengaplikasikan syarat-syarat tersebut. Dia berada di atas la ilaha illallah ala muradir Rasul, sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting dari ilmu yang kita pelajari, bagaimana ilmu tersebut mendatangkan manfaat kepada kita. Karena tatkala ada ilmu yang kita pelajari tidak mendatangkan manfaat kepada kita, tidak mengantarkan kita untuk mengamalkannya atau mendakwahkannya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut akan berbalik nanti di akhirat menjadi hujjatun alaika, pemberat bagi kita. Pemberat bagi kita, karena di antara konsekuensi kewajiban kita dituntut untuk menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkan, mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh berikutnya, dan apakah kita jika mengetahui satu masalah dari masalah-masalah agama yang kita pelajari, kita kemudian mendakwahkannya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Asy-Syaikh, ini perkara yang butuh muhasabah. Ataukah ilmu tersebut hanya berhenti kepada kita sendiri dan kita tidak sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menjelaskan bahwa tanggung jawab penuntut ilmu itu bukanlah perkara yang ringan. Bukanlah perkara yang ringan. Para penuntut ilmu ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kemuliaan yang disebutkan di dalam agama, di dalam nas-nas, baik Al-Quran, begitupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia, tetapi memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan kewajibannya, di sini Syekh menjelaskan, lebih besar daripada kewajiban zakat. Lebih besar daripada kewajiban zakat harta. Karena bagi para penuntut ilmu, banyak kewajiban-kewajiban yang melekat kepadanya. Wajib bagi setiap mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menuntut ilmu. Setelah itu wajib baginya untuk beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Tidak cukup sampai di situ saja. Wajib baginya untuk bergerak, mengajak manusia kepada ilmu, menyebarkan ilmu tersebut. Wajib baginya untuk menyadarkan manusia betapa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya untuk menyebarkan di tengah-tengah manusia agar mereka senantiasa berla ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sehingga ketika kita menyaksikan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kesyirikan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, terkadang kesalahannya juga kembali kepada kita. Apakah kewajiban ini sudah kita tunaikan?
kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu tersebut sudah kita tunaikan atau belum kita tunaikan. Maka terkadang kita harus bermuhasabah dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di bulan Desember ini. Seperti bulan-bulan Desember sebelum-sebelumnya. Banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Yang disayangkan ada di antara orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ikut merayakan atau paling tidak dia mengucapkan salam atau mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakannya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat mungkar di dalam agama. Perkara yang sangat mungkar di dalam agama. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Ya. Mereka berkata, Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menimpali perkataan tersebut? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa satu perkara yang sangat mungkar. Yang sangat mungkar. Sampai-sampai makhluk-makhluknya Allah yang besar, Allah ceritakan, kalau Allah tidak menahannya, maka mereka akan bereaksi semuanya. Takadus samawatu yatafattarna min, wa tanshaqqul ard, wa tahirrul jibalu hadda. Sampai-sampai langit itu hampir pecah. Bumi itu hampir terbelah. Gunung-gunung hampir hancur semuanya. Lihat betapa banyak ketika di bulan Desember dan bulan-bulan Desember sebelumnya, betapa banyak kejadian yang terjadi. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya Allah bereaksi. Karena betapa banyak mayoritas umat beragama hari ini adalah orang-orang Nasrani. Adalah orang-orang Nasrani. Mereka semua merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Hari kelahiran anak Tuhan. Apalagi atas nama toleransi, umat-umat yang lainnya ikut merayakan atau mengucapkan selamat. Lihatlah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala bereaksi. Kenapa anda'u lirrahmani walada? Karena mereka mendakwah, mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Karena in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua bahkan yang ada di langit, begitupun yang ada di bumi akan datang nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Bahkan manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia sekalipun adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, jangan perlakukan aku, jangan gulu, jangan berlebih-lebihan kepadaku kama atratin nasara ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah tentangku, aku ini adalah hambanya Allah. Dan aku ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk menjadi anaknya Allah Subhanahu wa taala. Semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya, adalah budaknya. Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dijelaskan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkara ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama kita. Menasihatkan kepada kita semua betapa banyak kejadian-kejadian khususnya yang terjadi di bulan-bulan Desember. Kejadian sebelumnya banyak terjadi di bulan Desember, kejadian di tahun ini
juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya Allah ikut tergoncang dengan ucapan bahwa Allah memiliki anak. Dan ketika bencana tersebut, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menimpa manusia, terkadang dan di banyak kondisi bukan hanya menimpa para pelaku maksiat, bukan hanya menimpa para pelaku orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ada di situ, baik dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tertimpa semua. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya yang mulia, tidak ada dosa yang Allah akan segerakan hukumannya di dunia dan Allah simpan hukumannya di akhirat kelak. Jadi sudah dihukum di dunia, dihukum lagi di akhirat kelak. Melainkan kecuali dosa az-zulmu wa qati'atir rahim, kezaliman dan memutus silaturrahim. Dan kezaliman yang paling utama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para pelaku kesyirikan dan orang-orang yang memutus silaturahim. Suatu ketika ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berada di majlis. Sebelum membuka majlisnya, sebelum menyampaikan ilmu di dalam majlisnya, beliau menyampaikan kepada jamaah yang hadir di majlis tersebut, apakah ada di antara kalian orang yang memutus silaturahim? Kalau ada di antara kalian termasuk orang yang memutus silaturahim, silahkan tinggalkan majlis ini. Silahkan tinggalkan majlis ini. Sehingga ketika 3 kali beliau menyampaikan perkara tersebut, ada seorang pemuda teringat bahwa sudah 2 tahun dia tidak pernah mengunjungi bibinya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah mengunjungi bibinya dari jalur bapaknya. Sehingga dia cepat berdiri dari majlis tersebut, kemudian datang ke rumah bibinya. Sehingga dia mengetuk-ngetuk pintu bibinya pun terheran-heran, kenapa tiba-tiba keponakannya ini datang yang sebelumnya tidak pernah datang. Dia jelaskan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam majlisnya. Kemudian dia datang kembali ke majlisnya Abu Hurairah. Apa sebabnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada di majlis tersebut orang yang memutus silaturahim, beliau khawatir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan kepada mereka semua, bukan hanya kepada pemutus silaturahim. Jadi ketika seseorang terhalangi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau ditimpa musibah berdasarkan kezaliman yang dia lakukan, kesyirikan yang dia lakukan, atau dia memutus silaturahim, ini akibatnya bisa jadi kolektif. Bukan hanya orang yang melakukan dosa tersebut, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga mendapatkan, kalau terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpakan musibah kepadanya, maka dia juga akan ditimpakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang sangat penting ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadarkan diri kita dan menyadarkan orang-orang yang ada di sekitar kita betapa besarnya dosa tersebut. Betapa besarnya dosa tersebut, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa juga yang sangat besar adalah memutus silaturahim yang bisa menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada satu kaum, atau yang bisa mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum. Dan itu yang menjadi sebab utamanya. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan penduduk negeri itu kami binasakan mereka
kami hancurkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Lamma zalamu, tatkala mereka melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Tatkala mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Nah, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian sedikit kita melanjutkan. Barakallahu fikum. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Fadal. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kullul umuri tasiru bil mahabbati, fa anta mathalan la tataharraku li syai'in illa wa anta tuhibbuhu, hatta al-luqmatu min at-ta'ami la ta'kuluha illa limahabbatika laha. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة فالمحبة أساس العمل فالإشراك في المحبة إشراك بالله. نعم. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menukil perkataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa kullul umuri tasiru bil mahabbah. Semua perkara itu berjalan karena cinta, dorongan cinta. Fa anta mathalan la tataharraku li syai'in illa wa anta tuhibbuhu. Kita misalnya, kita tidak akan bergerak untuk melakukan sesuatu kecuali kita mencintai perkara tersebut. Hatta al-luqmatu minat ta'am la ta'kuluhu illa lihubbika laha. Sampai satu suapan dari makanan pun tidak akan kita makan kecuali karena kita ada dasar cinta kepadanya, ada keinginan untuk memakannya. Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walihada qila inna jami'al harakati mabnaha 'alal mahabbah. Semua apa yang kita lakukan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua gerakan kita pondasinya adalah cinta. Pondasinya adalah cinta. Fal mahabbatu asasul amal. Oleh karenanya cinta adalah pondasi amalan. Cinta adalah pondasi amalan yang kita lakukan. Fal isyraku fil mahabbati isyrakum billah. Oleh karena cinta itu merupakan pondasi amalan kita, maka menyekutukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam al-mahabbah itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kaidah penting yang diajarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam salah satu poin dari tauhidul ibadah yang menjelaskan bahwasanya al-mahabbatu adalah asas dari al-iradah, asas dari kehendak. Dan ia adalah muharrik, motor penggerak bagi semua yang dilakukan oleh manusia. Bagi semua yang dilakukan oleh manusia. Baik itu perbuatan yang sifatnya duniawi, seperti makan dan minum, ataupun perbuatan yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kita yang merupakan perbuatan anggota badan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, jihad, bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala, akar atau pondasinya harus didasari dengan cinta
cinta di dalam hati. Cinta di dalam hati. Cintalah yang menggerakkan kita untuk merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada bi'inna halawatal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Ketika seseorang memiliki 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain mereka berdua. Cintanya kepada Allah adalah cinta yang paling besar. Kemudian setelah itu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Allah inilah yang menggerakkan anggota badannya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan inilah oleh karenanya lah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita itu lahir dari cinta. Lahir dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tandanya seorang hamba merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia meletakkan Allah sebagai zat yang paling dia cintai. Kemudian setelahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang yang benar imannya, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Cintanya kepada dirinya sendiri lebih besar. Bahkan lebih besar daripada cintanya kepada orang-orang terdekatnya. Cinta kepada anaknya, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada pasangannya. Lebih besar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan tersebut diwujudkan dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti cinta kita kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada kita semua. Kalau kalian betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan kecintaan tersebut dengan mengikutiku. Dengan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini Syekh menjelaskan tentang jenis-jenis cinta yang akan kita pelajari berikutnya insyaallah, bahwa cinta itu ada jenis-jenisnya. Ya, ketika kita membahas sebelumnya siapa yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesyirikan dalam hal mahabbatullah fil mahabbah. Tapi tidak semua jenis-jenis cinta yang dimaksudkan di dalam kalimat tersebut. Ada memang yang sifatnya cinta yang sifatnya tabiat manusia, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu istiqamah berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa
ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته